Negeriku Indonesia saat ini sedang bersedih. Sejak adanya pandemi COVID-19, kebiasaan hidup mulai berubah. Aktivitas di luar rumah harus menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Sekolah-sekolah dan tempat kerja tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Banyaknya pasien yang terpapar membuat rumah sakit penuh dan kewalahan. Korban jiwa terus saja bertambah, sedangkan ketersediaan alat kesehatan semakin menipis. Entah sampai kapan Ibu Pertiwi sakit seperti ini. Tidakkah kita merindukan keadaan yang normal kembali? Kehidupan tanpa rasa kekhawatiran ketika bertemu dengan orang-orang. Cepat pulih, negeriku Indonesia. Korupsi. Jengkel. Kata ini mungkin mewakili perasaan publik melihat kasus korupsi saat pandemi COVID-19. Memang menjengkelkan. Kala banyak masyarakat butuh uluran tangan, duit bantuan malah dicuri pejabat negara. Diembat sedikit demi sedikit, yang nanti menjadi bukit. Ini dia salah satu dari wajah negeri ini. Wajah keadaan negeri kita saat ini. 1 tahun lebih virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Kemunculan virus corona ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Seluruh sektor usaha termasuk UMKM dan informal terkena imbas. Angka pengangguran terus meningkat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tembus di angka 27,55 juta orang. Tidak hanya itu saja, tapi juga berdampak pada kinerja ekspor, impor, inflasi, nilai tukar rupiah hingga indeks harga saham gabungan. Tidak hanya ekonomi bangsa Indonesia, tapi hampir seluruh dunia terkena dampak dari COVID-19. Pemerintah tidak ambil diam, berbagai kebijakan terus diupayakan. Di antaranya, bantuan sosial tunai, subsidi listrik, bantuan sosial berupa kartu sembako, program keluarga harapan hingga kartu prakerja. Bahkan penurunan suku bunga bank hingga keringanan penundaan cicilan kredit untuk debitur. Cepat sembuh Indonesiaku, cepat pulih perekonomian rakyat bangsa Indonesia. Akhirnya masyarakat resah dan khawatir yang mana sebenarnya yang benar dan mana yang bohong. Betul, memang mereka tujuannya itu tadi untuk meresahkan warga atau juga mungkin memancing emosi. Mereka yang terpancing emosinya mungkin karena tidak terlalu melihat lagi kebenaran berita yang mereka dapatkan, kemudian men-share-nya lagi, membagikan ke orang lain sehingga jadi banyak begitu yang terpancing. Stop hoax. Baca informasi secara utuh, lihat lebih detail dan teliti isinya. Tanyakan kepada penyebab informasi. Konfirmasi dari mana asal informasi. Cek sumber informasi, apakah dari media yang kredibel. Pastikan melalui search engine apakah ada informasi yang sama. Mari bijak bermedia sosial di era milenial. Wajah negeriku saat ini. Pelayanan kesehatan yang kurang optimal dikarenakan pandemi yang melanda Indonesia, sehingga banyaknya tenaga kesehatan yang berguguran. Pelayanan-pelayanan di puskesmas banyak yang ditutup dikarenakan banyaknya tenaga medis yang terpapar COVID. Ruangan yang harus disteril, dan juga kekhawatiran para nakes untuk memberikan pelayanan kesehatan di masa pandemi. Misalnya, banyaknya bidan praktek mandiri yang takut untuk memberikan pelayanan, dan juga banyaknya bidan yang terpapar oleh COVID-19. Semua ini berdampak pada masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bandung, Indarwati mengaku, minimnya APD merupakan salah satu masalah yang dihadapi bidan dalam menjalankan tugas di tengah pandemi. Selain itu, minimnya kesadaran pasien untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti kewajiban memakai masker, juga menjadi tantangan tersendiri bagi bidan. Berdasarkan data dari Ikatan Bidan Indonesia, dari 9.296 bidan di seluruh Indonesia, saat ini ada 218 bidan dinyatakan positif COVID-19. Sebanyak 744 bidan berstatus orang dalam pengawasan dan 48 berstatus pasien dalam pengawasan.